Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor Ruli sedang berhalangan, tetapi saya ditemani oleh seorang sahabat, saudara, adik saya juga, Brother Felix Witanto. Bro Felix, thank you so much sudah menemani. Dan kita pada kesempatan ini akan membahas tentang the uniqueness of Christianity atau keunikan kekristenan ya. Dan kita nggak cuman berdua nih, kita ditemenin oleh seorang sahabat apologet muda, kadang-kadang jadi pelawak juga ya, yang udah nggak asing lagi, Pastor Robson Samasir. Pastor Robson, thank you so much sudah menyempatkan diri untuk hadir. Baik, saya ingin menyapa dulu setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini baik lewat YouTube channel Life House Community maupun dari MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama. Yang paling penting kita punya kerendahan hati, mengosongkan bejana hati kita supaya menyediakannya untuk Tuhan yang mengisinya. Saya pun selalu belajar banyak dan saya pun selalu diberkati dengan narasumber yang ada ya. Oke, baik, kita akan membahas tentang keunikan kekristenan ya. Ada banyak orang yang bilang banyak jalan menuju Roma ya. Kenapa sih selalu dibilang cuman Yesus jalan keselamatan satu-satunya dan lain sebagainya. Nah, justru pada kesempatan ini kita tuh mau tahu apa sih keunikan kekristenan, apa bedanya kekristenan dengan agama-agama yang lain ya. Kenapa harus Kristen dan lain sebagainya. Itu sebabnya saya ingin menyerahkan dulu kepada Pastor Robson untuk mungkin mau menyampaikan 1-2 patah kata dulu tentang the uniqueness atau keunikan kekristenan. Silakan. Ya, saya rasa perlu untuk kita mengurai apa yang menjadi keunikan dari kekristenan sehingga orang Kristen secara umum dapat memahami mengapa mereka memilih untuk menjadi Kristen atau percaya kepada Yesus. Dan ya tentunya memang kita bukan ahli dalam perbandingan agama-agama, tidak menguasai ajaran dari agama-agama yang lain, tetapi paling tidak kita memiliki wawasan yang baik tentang kekristenan supaya memang betul-betul kita punya alasan mengapa kita menganggap bahwa kekristenan itu yang terbaik. Dan dalam kesempatan ini ya kita akan urai banyak poin tentang keunikan dari kekristenan, tapi ada poin-poin yang menjadi penekanan khusus nanti terkait dengan keunikan dari kekristenan seperti kristologi atau konsep Allah kita tentang Tritunggal. Tentunya nanti kalau kita bahas kristologi, kita bahas tentang karya keselamatan di dalamnya dan mengapa ada urgensitas untuk sampai Allah turun ke dunia. Nah, itu semua menarik untuk dibahas. Begitu, Bagam. Ya, oke. Nah, kalau kita bicara keunikan kekristenan ya, mungkin saya akan membuka dulu nih dengan pertanyaan. Nanti Bro Felix ini udah banyak bertanya, ingin membombar di Pastor Robson. Wah, menarik ini, seru ini. Okay. Tapi saya mau tanya dulu deh, kalau kita bicara keunikan ya, apa sih yang Pastor Robson harus jelaskan yang paling esensi? Apa beda kekristenan dengan agama yang lain sampai harus dibilang unik? Oke. Tentu ada beberapa poin ya yang mungkin berbeda pengamatannya dari beberapa teolog. Tetapi saya mau tekankan beberapa hal. Ada yang bilang bahwa keunikan utama dari kekristenan terletak pada ajaran tentang kasih karunia. Seperti C.S. Lewis ya, ketika dalam satu conference ada pertanyaan kalau mau dipersoalkan apa keunikan dari kekristenan, lalu dia jawab terletak pada ajaran tentang kasih karunia. Itulah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama pada umumnya. Bisa dijelaskan sedikit? Ya, kalau kita bahas tentang kasih karunia, maka ada make sense-nya sih, masuk akal. Kenapa dikatakan bahwa kasih karunia itu menjadi penanda atau karakteristik jadi dari sebuah keunikan? Ya. Gimana tuh? Karena itu berkaitan dengan banyak hal. Berkaitan dengan identitas Allah kita, berkaitan dengan identitas kita sebagai orang Kristen, berkaitan dengan teologi-teologi yang lainnya, seperti perjanjian, seperti teologi perjanjian, seperti soteriologi, doktrin tentang keselamatan, dan banyak hal. Misalnya keselamatan. Kenapa saya perlu menekankan poin ini secara khusus?
Karena ini juga akan menjadi pembeda dengan agama-agama yang lain. Saat agama-agama yang lain menekankan pada perbuatan untuk menjadi selamat, kalau kita tidak menekankan pada perbuatan untuk jadi selamat, tapi menekankan pada kasih karunia. Pertanyaannya, why kekristenan begitu unik? Tunggu. Apa sih definisi kasih karunia ini? Jangan-jangan teman-teman iya. juga bingung dari tadi kasih karunia apa sih yang dikasih gitu loh. Iya. Gitu kan? Kalau kita bicara tentang bahasa sederhananya, ini adalah satu pemberian yang baik terhadap setiap kita yang tidak layak. Itu bahasa sederhananya secara teknis. Iya. Jadi Tuhan menganugerahkan sesuatu yang baik atau menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita Kepada- yang tidak layak. Saya ingat Filipiensis satu kali ditanya tiba-tiba dalam bukunya dia cerita, dia dalam wawancara dia ditanya, dia kan penulis What's So Amazing About Grace, ya. Yes. Itu buku yang sangat terkenal, keajaiban kasih karunia. Dan dia ditanya, apa sih grace? Dia disuruh mendefinisikan grace dalam 10 kata. Lalu dia bilang gini, grace is we are all bastard, but God loves us so much. Keren. Jadi katanya kita ini semua bajingan katanya, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Mas, keren kalimatnya. Ya, itu adalah definisi kasih karunia. Ya. Diteruskan. Nah, saya jadi ingat kalimatnya si John Calvin. We are saved by the grace alone, but the grace is never alone. Sudah, ini kan agak bahasa Inggris sedikit, meskipun udah 3 bulan saya hafal. Susah sekali menghafalnya ini. Jadi we are saved by the grace alone, but the grace is never alone. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi Tuhan tidak melihat sesuatu yang ada pada kita untuk kita pada akhirnya diselamatkan, tetapi Tuhan menganugerahkan keselamatan, dan keselamatan itu akhirnya bekerja sehingga mengubah kita menjadi indah. Itu poin dari John Calvin, dan saya sangat setuju dengan poin itu. Nah, saya lanjutkan lagi bagaimana terkait dengan keselamatan tadi. Mengapa adalah sesuatu yang mustahil untuk kita selamat dengan usaha kita? Ya, banyak analogi yang bisa kita jelaskan untuk menunjukkan kebenarannya, bahwa kita adalah orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa, dan dosa adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Kalau bahasa pagem sering dalam khotbah atau dalam kesempatan yang lainnya, bahwa masalah utama manusia kalau bahas tentang dosa adalah perbudakan. Dan kalau bicara tentang perbudakan, itu solusinya hanyalah penebusan. Nah, itu menjadi menarik, nanti Pagem bisa tekankan di situ. Tetapi intinya adalah dosa adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun. Itu hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia bukan hanya ada dalam satu kepastian, yaitu mengalami kebinasaan, tapi manusia tidak punya usaha apapun untuk bisa mengubah nasibnya. Dia tidak bisa melakukan usaha apapun untuk mengubah nasibnya. So, pada akhirnya keselamatan itu hanya pada akhirnya kita terima dengan cara bagaimana? Bergantung pada Allah yang memberikan kasih karunia-Nya bagi setiap kita. Itulah alasan mengapa kita mendefinisikan kasih karunia adalah satu pemberian yang baik kepada setiap kita yang tidak layak. Gitu, Pak Gem. Bro Felix, saya kalau saya ditanya apa yang membedakan kekristenan dengan agama lain, ya ini jawaban yang akademik nih. Kalau saya jawaban yang simpel-simpel, saya akan jawab iya, karena memang tidak bisa disamakan, karena memang beda. Loh, bedanya di mana? Menurut saya kekristenan tidak bisa dibandingkan dengan agama lain karena kekristenan bukan agama, titik. Like you ask, membandingkan mobil dengan pesawat, ya nggak bisa. Pesawat itu bukan mobil gitu loh. Kalau mau di-compare ya mobil sama mobil gitu. Masalahnya kekristenan itu memang bukan agama. Kekristenan ya kecuali di KTP saudara memang ditulis agama (2) Kristen gitu kan. Tapi the whole idea of Christianity, satu, Tuhan tidak pernah mendirikan agama. Ya, Yesus datang tidak pernah mendirikan agama. Para rasul tidak pernah juga mendirikan agama. Sejak semula, natur kekristenan adalah memang jalan kehidupan. Sudah, the way of life. Maka Tuhan bilang, I am the way, the truth, and the life. Jadi kekristenan itu bukan agama. Nah, jadi saya itu saudara ya, saya itu
tidak pernah mau meng-compare kekristenan dengan agama lain, karena menurut saya tidak ada yang bisa di-compare. Beda, ya memang beda, naturnya aja beda, mau apa yang di-compare gitu loh ya. Itu satu. Dua, tentunya saya nggak mau urusin iman orang lain sih. Ya, saya tuh nggak mau urusin keyakinan orang lain. Oke, saya mau lempar ke Bro Felix dulu nih, yang udah nggak tahan mau nanya ke Pastor Robson. Nanti saya penggembira aja. Tapi mungkin bisa nggak saya tambah sedikit terkait dengan poin Pak Gem tadi, bagus banget. Jadi Gimana? kalau saya mau tambah insight-nya begini, mengapa kita mengatakan bahwa kekristenan nggak bisa dibandingkan dengan yang lainnya? Karena kekristenan itu tentang Yesus. Yes. Pertanyaannya, kita membandingkan siapa dengan Yesus? Kita Nggak ada membandingkan juga. Yesus dengan siapa? Iya. Nggak ada dengan Baal, dengan manusia manapun, nggak bisa, dengan apapun tidak bisa. Iya. Itulah yang membuat kita berkeyakinan kekristenan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Nah, kalau bertalian dengan kasih karunia tadi, ya memang patternnya juga beda ya. Semua agama itu manusia mencari Allah, kalau kekristenan Allah mencari manusia. Jadi ya mau dibandingin gimana, memang beda, naturnya semua beda. Iya. Ya, oke. Silakan, Bro Felix. Oke. Pertanyaan saya sebetulnya apa ya? Yang gampang aku, susah ini. Ya sebetulnya timbul dari apa ya? Banyak temen-temen atau sahabat yang suka Silakan. mempertanyakan gitu loh. Apakah kekristenan ini real gitu loh? Apa buktinya gitu? Apakah Yesus itu benar-benar Toko yang real. tokoh yang real? Kalau Ya. begitu kenapa ada banyak versi gitu? Nah, mungkin dari situ dulu kali ya, Bang. Gimana tuh, Bang? Tunggu, ini versi dari mana nih? Misalnya Versi di luar Alkitab. versi di luar Alkitab udah pasti lah ya. Iya. Even ada yang mempertanyakan tuh dari sisi silsilah, dari Matius sama di Lukas kok beda gitu. Oke. Dari situnya aja tuh orang jadi berpikir ini kekristenan bener nggak sih? Gitu loh. Coba. Silakan Gimana, Pastor gimana Robson. tuh? Jadi begini. Iya. Memang banyak isu-isu kontroversial yang diangkat ketika membahas tentang Kristus, dan memang Yesus itu selalu dipercakapkan dan akan terus dipercakapkan. Karena apa? Karena secara khusus dulu ya, terkait dengan internal. Alkitab menceritakan, menggambarkan Yesus itu begitu berbeda dengan manusia pada umumnya. Misalnya, itulah alasan mengapa kita pada akhirnya menyimpulkan dia bukan hanya sekedar manusia biasa, bukan hanya sekedar guru moral atau nabi atau rasul biasa. Dia lebih dari sekedar itu. Dengan kata lain, dia adalah Tuhan. Dia harus Tuhan. Pernyataan-pernyataan atau perbuatan-perbuatannya menegaskan bahwa dia nggak mungkin hanya sekedar manusia. Misalnya dia mengklaim bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, saat dimana tidak seorang pun pernah mengatakan hal itu. Dia mengklaim kekekalannya, sebelum Abraham ada, aku ada. Before Abraham was, I am. Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani itu dalam tenses present. Jadi itu menunjukkan bahwa tidak pernah dia tidak ada. Bahkan Yesus menegaskan bahwa dia ada sebelum dunia ada. Dalam Yohanes pasal 17 ayat yang kelima, Father glorify me with the glory I had before the world was created. Jadi banyak hal bisa kita urai sebenarnya kalau dari sisi Alkitabnya, yang menunjukkan betapa uniknya Tuhan kita Yesus Kristus dan betapa realnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ambil poin utama dari Alkitab ketika membahas realnya Yesus. Kalau bicara tentang kebangkitan misalnya, logikanya nih ya, ada 4 sih yang disajikan oleh Alkitab terkait dengan bukti dari kebangkitan Yesus. Yang pertama, kubur Yesus kosong. Yang kedua, kain kafan ditinggalkan. Meskipun ada yang mencoba untuk membantah bahwa ya imam ya, ini teori konspirasi, adalah mereka itu telah mencuri mayat Yesus, para muridnya. Ya, itu namanya teori konspirasi atau teori kebohongan. Tapi kan logikanya, kalau memang mayat Yesus dicuri, ngapain kain kafan ditinggalkan? Itu pencuri kurang kerjaan. Nah, ya selain yang pertama dan yang kedua, ada yang ketiga, yaitu saksi dari Yesus yang bangkit. Alkitab menegaskan 1 Korintus pasal 15 ada 500 pasang mata. Kalau berdasarkan aturan dari PL, 2-3 saksi suatu perkara dianggap sah. Ini lebih dari 2-3 saksi. Yang keempat atau yang terakhir berdasarkan kesaksian Alkitab, betapa realnya Tuhan Yesus adalah para murid diubahkan. Para murid diubahkan. Apa alasan yang paling masuk akal untuk menjawab mengapa para murid dari penakut,
Pengkhianat bisa berubah menjadi pemberani dan pemberita Injil sampai pada titik mengorbankan nyawanya kalau Yesus tidak benar-benar bangkit dan real. Nah, itu dari sisi Alkitab. Dari sisi luar Alkitab nanti Pak Gem bisa menambahkan. Misalnya, bisa nggak kita menemukan ada data di luar Alkitab yang meyakinkan setiap kita terkait dengan kesaksian Alkitab tadi? Ada. Misalnya, ini orang-orang yang non-Kristen ya, Josephus, Flavius, ya kan? Ada Pliny the Younger, Pliny Sumuda, ada Mara Serapion, terus ada Plegon, ada Talus, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya yang ini notabene bukan murid Yesus, bukan orang-orang Kristen, berasal dari abad pertama, dan mereka adalah sejarawan pada umumnya, menegaskan secara jujur bahwa Yesus adalah pribadi yang bangkit dan para muridnya rela mati untuk gurunya yang mati dan bangkit. Itu kesaksian dari non-Kristen. Nah, saya juga mau menambahkan kesaksian di luar Alkitab tapi yang dari sumber Kristen. Misalnya, Yohanes murid Yesus itu memuridkan seorang yang bernama Ignatius. Itu Ignatius sama Polikarpus itu masih ketemu sama murid Yesus namanya Yohanes. Lalu Polikarpus dan Ignatius memuridkan seorang yang bernama Irenaeus. Irenaeus yang mempopulerkan istilah proto-evangelium, Kejadian 3 ayat 15, janji keselamatan yang pertama sekali. Nah, ini adalah tokoh-tokoh Kristen yang meneguhkan kesaksian yang sama seperti yang disaksikan oleh Alkitab. Jadi Yesus itu adalah tokoh yang real. Nah, mungkin saya tambah lagi dengan argumen ketiga. Romawi, Yunani, Yahudi, ketiga bangsa yang pada waktu itu Yesus ada, sama-sama menolak bahwa Yesus itu nabi, rasul, apalagi Tuhan. Mereka menolak. Tapi sama-sama mereka tidak menolak bahwa Yesus benar-benar mati dan disalibkan pada waktu itu. Itu menegaskan kebenaran betapa realnya Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu kok. Tentang silsilah gimana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, keempat Matius dan Lukas ini yang paling banyak orang mempertanyakan ya. Berat ini. Bisa nggak minum dulu? Nah, kalau kita bicara tentang silsilah, problematika silsilah itu banyak. Ketika kita bicara tentang Matius dan Lukas, mungkin akan secara terperinci kita akan bahas mengenai silsilah dalam kesempatan yang lain, misalnya ketika kita membahas ineransi. Tetapi saya mau soroti hal yang sangat terkait dengan tema kita. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu memberikan gambaran yang berbeda-beda tentang Yesus. Berbeda-beda bukan berarti bertentangan. Ya, Matius menggambarkan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Kalau benar dia adalah raja, maka silsilahnya itu harus menunjukkan bahwa dia berasal dari keturunan raja. Makanya ditekankan bahwa dia adalah anak Daud dalam silsilah Matius. Markus enggak menjelaskan tentang silsilah. Pertanyaannya why? Karena Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba. Yang namanya hamba nggak perlu diketahui atau dicari tahu backgroundnya. Lalu Lukas menggambarkan Yesus sebagai apa? Manusia atau juru selamat. Kalau benar dia adalah manusia, sungguh-sungguh manusia, dia harus dari keturunan manusia. Dan dikatakan bahwa dia adalah anak Adam dalam silsilah Lukas. Nah, kalau Yohanes, bagaimana dengan Yohanes? Ada nggak silsilah diceritakan di sana? Nggak ada. Pertanyaannya mengapa? Karena Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Allah. Yang namanya Allah nggak ada silsilah, nggak ada awal. Jadi nggak ada diceritakan mengenai silsilah di sana. Begitu. Ya. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Kita harus tahu bahwa kalau bicara tentang silsilah nih, kita harus tahu bahwa natur dari kitab Matius itu berbeda dengan kitab Lukas. Kenapa kitab Matius diletakkan di paling depan? Padahal kitab Matius kemungkinan besar itu bukan Injil tertua yang ditulis. Tetapi memang kitab Matius itu adalah sebuah jembatan kepada orang-orang Yahudi. Makanya diletakkan di paling pertama untuk connect dengan orang Yahudi. Otomatis cara penulisannya pun dalam Injil Matius, coba lihat. Kenapa kata yang banyak digunakan kerajaan sorga bukan kerajaan Allah? Karena memang tetragrammaton itu dihindari sebisa mungkin. Apa tuh? Yahweh. Yod He Vav He, nama Allah. Jadi diganti dengan sorga.
ya. Dan cara penulisan silsilah tadi seperti yang Pastor Robson katakan, itu hendak membuktikan karena bangsa Yahudi pada saat itu sedang menantikan Mesias yang adalah keturunan Daud. Itu yang hendak dibuktikan. Itu dari Matius. Iya. Nah, sedangkan kitab Lukas itu untuk Theophilus. Theophilus itu juga tidak jelas apakah itu nama atau gelar, ya. Tapi dia juga bukan orang Yahudi, kemungkinan besar. Itu tidak ada kepentingan untuk membuktikan kemesiasan Yesus menurut tata cara Yahudi atau adat istiadat Yahudi. Yang hendak dibuktikan adalah yang ditarikan sampai ke Adam, bahwa Adam itu bapak segala bangsa, ya, bahwa bapak semua kaum manusia. Itu untuk membuktikan bahwa Yesus itu anak manusia. Nah, yang kedua, ya, soal penulisan ayah Yusuf yang suka menjadi polemik. Nah, dalam kitab Lukas itu yang ditarik dari garis Maria, bukan dari garis Yusuf, gitu, ya. Nah, jadi kalau dikatakan Yusuf anak Eli, nah Eli itu papanya Maria, ya. Itu berkenaan dengan silsilah. Nah, sekarang kalau berkenaan tentang Yesus sendiri, ya. Tadi pertanyaannya apa? Real, Betapa realnya. Nah, justru saya harus berkata bahwa tidak ada tulisan kuno yang punya bukti sebanyak di Alkitab, ya. Atau tidak ada naskah-naskah kuno yang punya bukti sebanyak di Alkitab atau sebanyak yang Alkitab miliki. Kenapa? Sekarang gini, saya ambil contoh. Aristoteles itu paling cuma punya salinan tulisan 7 buah. Dengan jarak salinan tertua dengan masa hidup Aristoteles bedanya bisa 800 sampai 1000 tahun, sejauh itu. Salinannya cuma 7, 9. Plato juga begitu. Saya ada listnya. Saya yang paling banyak tuh Homer, salinannya ada 400. Perjanjian baru kita itu punya 5000 salinan. Dengan punya lebih dari 5000 salinan dengan jarak penulisan, ya, ada yang kurang dari 20 tahun. Sedangkan pujangga-pujangga karya sastra lama yang tadi saya katakan, Plato, Aristoteles, Homer dan lain sebagainya, itu punya jarak penulisan itu bisa 800 tahun sampai 1200 tahun. Dengan kopi 7 biji, 9 biji, 13 biji. Yang paling banyak Homer, kalau nggak salah 413 buah. Alkitab Perjanjian Baru kita itu punya 5000 salinan lebih. Dengan jarak yang paling muda itu kurang dari 20 tahun. Dan sekarang kita nggak usah jauh-jauh ke Swiss, ke museum di Swiss. Tinggal ketik di Google Early Bible Papyri misalnya. Ya. Naskah itu udah ada kode, misalnya naskah P52 Injil Yohanes. Itu diuji karbon tahun 115 Masehi. Sedangkan Yohanes meninggal di Efesus itu kira-kira tahun 96 Masehi. Jarak 19 tahun, semudah itu. Belum lagi P46, itu tulisan Rasul Paulus, Roma, ya. Itu dengan jarak itu kira-kira tahun 86. Paulus mati sekitar tahun 64 dengan jarak hanya 22 tahun. Itu alasan yang pertama. Jadi tidak ada yang punya salinan sebanyak yang dimiliki oleh dokumen Perjanjian Baru kita. Jadi kalau orang bilang Alkitab kita salah, itu tidak mungkin salah. Yang kedua, ya gini, tidak ada naskah lain yang dikenakan teks kritik selain Alkitab. Mana ada orang yang karya Aristoteles ini teks kritiknya gini? Nggak ada loh, nggak ada. Plato nggak ada. Kalau Alkitab dikenakan teks kritik untuk diuji keasliannya apa benar, atau coba bayangkan. Tapi mau dikenakan teks kritik gimana pun Alkitab memang benar. Loh iya, loh kita nih kalau mau fair ya, kenapa semua tulisan-tulisan lama tidak dikenakan kritik teks seperti yang orang-orang kenakan kepada Alkitab? Ini kan pertanyaan. Tapi sekalipun kita mau digoyang-goyang gimana, ya udah, ini real, fakta memang fakta. Kalau tadi dikatakan, bagaimana dengan Yesus yang apa tadi sumbernya ya? Kalau dibandingkan dengan
Yesus yang di luar sumber sejarah. Di luar sejarah. Atau di luar Alkitab. Nah, saya harus tanya, sumber yang mana? Karena banyak yang memalsukan. Ya, saya ambil contoh. Misalnya Injil Barnabas. Ya, yang diklaim untuk menjatuhkan kekristenan, yang mengatakan, oh Yesus di Alkitab bohong. Kalau di Injil Barnabas itu tidak mati, orang dia diserupakan. Nah, sekarang saya mau bertanya balik. Injil Barnabas itu sudah pasti Injil hoax yang baru ditulis abad ke-11. Taunya dari mana? Satu, letak geografis salah. Yerusalem di atas gunung, dia pikir di dekat danau. Dua, masa ada bahasa Spanyol? Zaman Yesus belum ada bahasa Spanyol. Itu sama aja. Bro Felix cari prasasti Gajah Mada, kok nggak ada tulisan "Hi brother, how are you?" Ya pasti belum ada tulisan itu. Gimana? Kalau sampai ada yang bilang ini ditemukan di prasasti zaman Gajah Mada ada tulisan "Don't worry, be happy", nah itu palsu pasti. Kan nggak mungkin udah ada itu. Ya. Nah, jadi lalu dari cara penulisan Kristusnya itu tuh ada detail-detailnya, bahwa yang membuktikan bahwa itu ditulisnya dalam bahasa Latin, dan perjanjian baru kita itu atau bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol atau Itali kalau Injil Barnabas? Bahasa Itali kayaknya. Bahasa Itali. Nah, itu abad ke-1 itu belum pakai bahasa Itali. Ya. Yang dipakai itu kalau di zaman Tuhan Yesus, Aram itu bahasa Aram, bahasa percakapan sehari-hari. Lalu bahasa Ibrani itu bahasa yang dipakai oleh anak-anak di sinagog. Kalau bahasa Yunani itu lingua franca, bahasa umum. Iya, kayak sekarang bahasa Inggris. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau ada orang bilang sumber di luar Alkitab, sumber yang mana sekarang? Ya, memang banyak tuduhan-tuduhan terhadap sumber di luar Alkitab yang menyatakan Yesus gini gitu. Wah, tapi nanti kita bisa buktikan enggak. Itu semua ngawur total. Entah ada yang bilang lagi Yesus ada di India, ya. Cuman karena apa? Ditemukan makam Yus Asaf gitu. Itu mungkin dari Yesus. Ya nggak mungkin. Ya, jangan karena namanya mirip, ya. Terus ada juga yang bilang kan ini kan apa? Ada yang saya tadi karena ada Bhavisya Mahapurana itu dalam bahasa Sangsekerta itu disamakan dengan Isa Masiha. Loh, belum ada penyebutan Isa di abad pertama. Loh, iya kan? Belum ada. Baru 600 tahun. Gimana Isa Masiha gimana? Abad pertama belum ada. Loh enggak, penyebutan Yesus sebagai Isa itu orang-orang Kristen di Arab. Jadi itu sebelum abad ke-6 loh. Memang disebutnya Isa. Ya. Jadi misalnya kalau memanggil Allah itu bukan milik agama tertentu. Orang-orang Kristen abad kedua di Arab juga udah menyebut Allah. Iya. Jadi itu bukan milik agama tertentu. Ya itu kan dari El yang artinya adalah sesembahan. Nah, jadi jangan ada kemiripan kayak tadi Yus Asaf, ada makam Yus Asaf. Oh, ini dari Yesus. Kalau gitu nanti saya bilang Naruto itu bukan dari Jepang, dari Solo. Dulunya Naruto. Nah, kan rusak gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini tidak dapat diverifikasikan kebenarannya. Jadi kalau ada orang yang bilang Yesus di luar Alkitab, Yesus yang mana dulu? Gitu. Nah, sedangkan kalau Alkitab yang kita miliki ini jelas, verifikasi datanya itu jelas, 5.000 salinan, dikenakan teks kritik. Apalagi coba. Nah, sedangkan yang ambil dari Injil Barnabas, apa kita bisa buktikan itu Injil abad ke-11? Iya, itu sudah pasti Injil yang palsu. Tidak ada satupun catatan. Nah, misalnya Injil Barnabas menuduhkan Yesus yang diserupakan. Diserupakan dengan siapa? Sementara catatan-catatan sejarah yang tua tadi ya. Misalnya dari Cornelius Tacitus, dari Flavius Josephus, nulis kok Yesus disalib. Makanya saya suka bilang kalau Yesus disalib mah nggak usah baca Alkitab. Tutup Alkitab juga Yesus pasti disalib dan pasti bangkit. Kan begitu, iya.
Oke, kira-kira ada pertanyaan apa lagi nih buat Pastor Robson? Itu paling penting. Ini udah kuat sekali nih kok. Pertanyaan lagi, kenapa Tuhan Yesus nggak mencatat ajarannya sendiri, Bang? Kenapa harus melalui murid-murid? Ya, Injil itu kan tentang kesaksian. Kesaksian para murid tentang Yesus. Kalau kita bicara tentang kesaksian, tentang Yesus pernah ngomongkan dalam Injil Yohanes bahwa Bapa yang menjadi saksinya, gitu loh. Nah, dalam Injil Matius, secara khusus dalam keempat Injil, kita bisa melihat bagaimana ajaran Yesus disampaikan kepada para muridnya. Dan Yesus berjanji bahwa nanti para muridnya ini akan menyaksikan apa yang dia ajarkan. Dan dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, Yesus sendiri menegaskan supaya Injil itu diberitakan kepada segala bangsa atau seluruh makhluk. Jadi kalau mau dipertanyakan apakah ada Yesus menulis, tidak ada. Tetapi kalau mau ditanyakan lebih lanjut, bukan berarti karena Yesus tidak menulis, lalu kita sampai fatalnya nggak perlu dong kita mendengarkan. Loh, emangnya kenapa? Bukankah saksi ya dari Yesus itu ya yang bersama dengan Yesus, yaitu para murid yang bersama dengan Yesus melihat segala yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan bahkan saksi dari Yesus yang bangkit. Jadi saya rasa itu sesuatu yang sederhana ya untuk dijawab. Begitu menurut saya. Justru kalau menurut saya disinilah kekuatan kekristenan. Gimana? Kekuatannya tuh gini, ya. Satu, kenapa Yesus nggak nulis sendiri, ya. Satu, ya ini kalau bahasa paling umumnya Tuhan mau melibatkan manusia. Tapi yang paling make sense itu gini, ya. Lebih baik kesaksian banyak orang yang menulis tentang dia daripada dia menulis sendiri tapi nggak punya saksi. Ya. Ini nggak berat ya. Jadi lebih baik ya, misalnya gini, Pastor Robson mengajar, banyak muridnya, banyak yang menyaksikan bahwa inilah yang diajarkan Pastor Robson. Daripada nggak ada saksi, tiba-tiba Pastor Robson nulis dan klaim sendiri. Ya, klaim. Tiba-tiba dia klaim, akulah utusan Allah. Akulah anak Allah. Tapi saksinya nggak ada. Nah lo, ini verifikasinya gimana nih? Iya. Tapi justru Yesus itu disinilah keunggulan kekristenan. Kenapa? Yesus mengajar, ya, saksinya banyak, yang nulis bukan satu orang tapi semuanya sama. Saksinya. Ya. Iya. Seharusnya pertanyaan yang mungkin lebih akan menantang seperti ini. Apa yang membuat kita yakin bahwa yang dituliskan dalam Injil itu kredibel atau sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan? Itu pertanyaan saya selanjutnya. Gimana? Karena tadi Pak Gem sudah tambahkan juga terkait dengan bahwa kesaksian dari banyak orang itu ya lebih bisa diterima daripada kesaksian dari satu orang. Kan semakin lebih banyak saksi, semakin dapat dipercayai satu tulisan atau suatu perkara atau satu peristiwa. Nah, saksi dari Yesus yang bangkit tadi bukan hanya 2-3 orang, 500 pasang mata. Sampai pada titik dengan kita melihat Alkitab nggak ada sedikit pun ruang bagi kita untuk meragukan kebenarannya. Nah, jadi kalau terkait dengan pertanyaan yang baru mau Ko Felix tanyakan, jadi ya, tadi sudah ada singgungannya dengan apa yang Pak Gem jelaskan, bahwa sangat kredibel. Meskipun tadi ya, kalau kita bicara tentang kritik teks, ini ruwet. Tapi esensi dari kritik teks itu begini. Bagi kita, kritik teks itu bukanlah lawan, tapi teman. Kritik teks itu adalah sarana yang membantu kita untuk menemukan perkataan Yesus yang sejati, yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Nah, jadi kritik teks itu bukan sesuatu yang perlu dalam tanda petik ya kita anti terhadapnya, enggak dong. Tapi kalau kita mau tantang balik sama orang yang sering menyerang kita, coba dong kenakan kritik teks pada kitab sucimu. Kita mau lihat gitu loh. Ada nggak yang tersisa dari ajaranmu gitu loh. Tapi kalau kita membuka diri, ya kan, membuka ruang.
Tapi coba kita lakukan hal yang sama terhadap agama lain, tiba-tiba masuk penjara kita. Nah, jadi bagi saya terlalu kuat, dan kita membuka diri untuk terus dikritik, silakan gitu loh. Karena apa? Karena kekristenan itu teruji oleh waktu. Meskipun kita melihat dalam setiap zaman ada aja penyerang dari kitab suci, bahkan dari internal sendiri yang disebut dengan para teolog liberal yang meragukan kesaksian Alkitab. Tapi seiring berjalannya waktu, para penyerang itu selesai, tapi Alkitab tetap bertahan sampai sekarang ini. Jadi malah makin teruji dan terbukti kebenaran Alkitab gitu loh. Iya, so sederhananya gini lah. Misalnya Bro Felix ini chef terkenal. Lalu dia bilang, akulah chef terkenal. Ada yang pernah cobain makanannya? Enggak ada. Lah. Kita tahu dari mana makanannya enak? Ya. Ada nggak yang pernah cobain? Enggak ada. Pokoknya enak. Nah lo gimana coba verifikasinya? Lebih baik Bro Felix masak, ya, ribuan orang cobain. Bro Felix nggak perlu bilang akulah masakannya enak. Udah diem aja, itu ribuan orang bersaksi ini memang chef handal, kan tuh gitu. Iya. Logikanya gitu. Iya. Nah, ini mungkin sesuatu yang bisa dalam tanda petik ya, membangun kekaguman kita akan Alkitab. Karena apa? Penulis Alkitab itu 40 orang dengan generasi atau zaman yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, tapi pesan yang disampaikan itu sama. The biggest question is begini. Mengapa 40 orang penulis yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, zaman yang berbeda-beda dalam kurun waktu 1.500 atau 1.600 tahun? Iya. Bayangkan itu begitu lama, tapi bisa sama yang mereka sampaikan. Bisa punya benang merah. Benang merah semuanya. Fokusnya adalah pada Yesus. Kok bisa sama? Karena ada satu narasumbernya, ada satu sumbernya, yaitu Roh Kudus. Makanya dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu kan jelas bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dalam surat Petrus juga ditegaskan bahwa nubuat tidak dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang mengilhami setiap para penulis sehingga pesan yang disampaikan itu bisa sama. Ini sesuatu yang mengagumkan sebenarnya. Ada pertanyaan selanjutnya nih. Amazing. Ini udah banyak pertanyaannya nih. Atau kita berbalik ya, tanya balik. Pastor Robson ini saya tanya dulu ya ini. Iya, saya siapin lagi. Pertanyaan paling banyak ya. Kalau kita bicara kekristenan ya. Orang Kristen kan mengakui Yesus itu Tuhan ya. Tetapi kan banyak tuduhan yang bilang gini. Yesus itu jadi Tuhan baru dilantik tahun 325. Mana ada bilang akulah Tuhan. Nah itu gimana itu menjawab itu? Ya. Ini dari yang paling sederhana sampai yang paling teologis bisa kita suguhkan jawabannya. Okay. Dari pagi sampai malam bisa kita jawab. Sekarang begini, jangan sampai kita terkecoh ya. Kadang-kadang mereka yang menyerang iman Kristen itu kayak dalam tanda petik yang menganggap kita kayak bodoh kali gitu loh. Iya kan? Seakan-akan apa yang kita yakini itu nggak bisa kita pertanggungjawabkan. Gini, saya mulai dengan kalimat seperti ini. Jangan sampai kita terjebak seakan-akan Yesus itu baru Tuhan, Yesus itu baru Allah kalau dia sendiri yang mengucapkan. Misalnya begini, apakah misalnya presiden kita kan hari ini Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo harus kita akui sebagai presiden kalau dia ngomong langsung bahwa dia adalah presiden? Kan enggak. Misalnya, ada nggak cara lain? Ada dong. Ketika dia melakukan reshuffle terhadap para menteri. Tugas dalam melakukan reshuffle itu tugas siapa? Tugas presiden. Dengan dia melakukan tugas itu, nggak bisa tidak. Berarti dia siapa? Presiden. Misalnya. Tanpa berkata, akulah presiden. Iya, nggak perlu dia berkata, akulah presiden. Tapi begitu dia mereshuffle kabinet, orang tahu, ini pasti presiden. Iya. Terus pakai misalnya plat nomor RI1. Nggak mungkin Robson. Jangan coba-coba saya pakai RI1. Ini keluar dari RSC mana ini? Langsung begitu pasti, ya kan? Iya. Meskipun kita ya laki-laki sejati nggak perlu menceritakan apapun kecuali Agus. Agus sedih, Agus depresi. Kecuali saya depresi pakai plat nomor RI1. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi ada begitu banyak cara atau metode yang bisa kita pergunakan untuk membuktikan bahwa Yesus itu lebih dari sekedar manusia biasa atau nabi. Tadi kan saya sudah tekankan. Misalnya begini kok Felix. Mengampuni dosa itu jelas pekerjaan Allah. Markus pasal yang kedua ayat 7-10. Yesus mengklaim di ayat yang ke-10.
anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Anak manusia, dia mengklaim bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Orang Yahudi menjadi marah. Karena apa? Karena mengampuni dosa itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Tapi pertanyaannya, kalau hanya sekedar mengklaim, semua orang bisa mengklaim. Tapi uniknya, lagi-lagi, Yesus meneguhkan klaimnya dengan cara bagaimana? Dia menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Kesembuhan yang dialami orang lumpuh itu memverifikasi kebenaran bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Lalu dia punya sifat-sifat keilahian dengan mengampuni dosa misalnya. Lalu dia mengklaim kekekalannya. Tadi kan Yohanes 8 ayat 58, ayat 56 sampai 58. Kan ada yang menarik sebenarnya yang perlu kita sorot di ayat yang ke-56. Abraham telah melihat hariku dan ia bersuka cita. Pertanyaannya, kapan dan di mana Abraham melihat Yesus dan ia bersuka cita? Di Tarbantin, Mamre. Bukan Tamrin ya. Tarbantin. Tamrin itu tempat-tempat diskon. Nah, disitulah pertama kali Abraham melihat hari Yesus dan ia bersuka cita. Ada kejadian apa di Kejadian 18? Kejadian terkait dengan bahwa Abraham akan punya anak yang Sarah ketawa. Ia umur 90 ya kan. Pada akhirnya punya anak itu kan sesuatu yang gak make sense sebenarnya, tapi gak ada yang mustahil bagi Allah. Ya kan? Umur 90 itu bukan hanya mati pucuk, mati semuanya. Kita bisa lihat ya kan, disitulah Abraham bersuka cita. Ada 3 orang yang menampakkan diri, yang 2 orang lagi malaikat yang akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Jadi kita bisa lihat dengan jelas bahwa Alkitab menyaksikan keilahian Yesus dengan berbagai macam cara. Nah sekarang kalau mau dipertanyakan kembali nih ya, di mana Yesus pernah berkata, aku bukan Allah dan jangan sembah aku? Tidak ada di Alkitab. Kalau mereka mau tuntut, harus dengan Yesus mengakui secara langsung, akulah Allah dan sembahlah aku, baru mereka percaya. Sekarang pertanyaannya, di mana Yesus pernah berkata, aku bukan Allah dan jangan sembah aku? Tapi kita bisa buktikan dari Alkitab sendiri, di mana Yesus pernah diakui sebagai Allah, disembah sebagai Allah, dan dia tidak menolak pengakuan itu. Yohanes 20 ayat 28, ketika Thomas melihat Yesus yang bangkit. Thomas berkata apa? Ho kriosmu kai hoteosmu. Ini bukan bahasa roh, bahasa Yunani. Ya Allahku, ya Tuhanku, ya Allahku, ya Tuhanku, dan itu pakai artikel. Kenapa saya perlu tegaskan ini? Karena ada saksi Yehova yang mengatakan karena untuk Yesus itu nggak pakai artikel, jadi dia lebih rendah daripada Bapa, atau bahkan dia bukan Allah. Nah, ini ayatnya pakai artikel hokriusmu, kai hoteosmu, ya Tuhanku, ya Allahku. Lalu apa kata Yesus? Kalau dia bukan Allah, dia harusnya menolak. Jangan sembah aku bukan Allah. Tapi pertanyaannya, ada nggak pernah yang disembah sebagai Allah tapi menolak? Banyak. Paulus Barnabas di Ikonium Derbe, Kisah Rasul pasal yang ke-14. Ada Petrus disembah di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 oleh Cornelius, disembah Petrus. Lalu ada malaikat yang disembah oleh Yohanes di Wahyu pasal 22 kalau nggak salah. Mereka semua menolak. Karena apa? Karena mereka bukan Allah. Tapi ada satu tokoh yang pernah disembah dan diakui sebagai Allah, tapi tidak menolak pengakuan itu. Karena apa? Karena memang dia adalah Allah. Oke. Nah, mungkin saya tambahkan ya. Ini dari sedikit sudut pandang yang berbeda. Orang yang berkata Yesus tidak pernah atau tidak mengaku dirinya Tuhan, hanya orang-orang Kristen aja yang melantik jadi Tuhan. Saya pastikan itu orang yang kurang literasi dan pikniknya kurang jauh. Kenapa saya katakan gitu ya? Tadi argumen dari Pastor Robson tuh keren banget. Nah, sekarang saya mau bawa ke alam pada saat itu ya. Ketika Yesus selalu berkata, contoh, anak manusia mengampuni dosa. Nah, perkataan anak manusia itu sendiri ya memang kita tidak bisa kenakan pada zaman sekarang. Orang-orang Yahudi pada saat itu sudah tahu anak manusia itu menunjuk pada anak manusia yang ilahi yang ada di kitab Daniel. Pasal 7. Kalau enggak, buat apa bilang anak manusia? Siapa juga tahu ini bukan anak King Kong. Anak orang, ya kan lucu ya. Kalau saya bilang, saya anak manusia mau minum. Ya siapa juga tahu saya ini anak manusia. Masa saya anak monyet, kan enggak gitu. Nah jadi ketika Yesus sendiri berkata anak manusia ya, itu sudah menunjukkan bahwa dia itu kasih tahu akulah yang ilahi itu, yang dijanjikan sejak zaman perjanjian lama. Dan orang Yahudi tahu anak manusia yang dimaksud itu adalah Allah sendiri. Itu tuh sosok yang ilahi.
Jadi ketika Yesus selalu menyebut dirinya anak manusia aja, itu sudah sebuah hint. Ya. Yang kedua, ya, ketika Yesus selalu mengucapkan aku adalah, ya, aku adalah jalan, aku adalah pintu. Ada 7 aku adalah, ego eimi. Nah, ego eimi itu sejajar kalau dalam perjanjian lama itu dengan tetragrammaton itu kan. Iya, aku adalah aku. Ya, ketika ditanya siapakah namamu, aku adalah aku. Nah, aku adalah aku itu diterjemahkan dengan ego eimi dalam bahasa Yunaninya. Ya, nah, jadi pernyataan Tuhan Yesus aku adalah ego eimi itu hanya dikenakan oleh dirinya sendiri. Nah, tapi ada yang ketiga. Nah, ini nih banyak orang yang nggak tahu ini. Yohanes 6 ayat 19. Bisa sambil buka Alkitab nggak? Ini nih ayat yang orang pasti sering baca. Jadi ketika Yesus melakukan ini di depan murid-muridnya, dia tuh sedang menunjukkan juga bahwa dia Allah. Orang-orang Yahudi tahu hal ini. Yohanes 6 ayat 19. Apa coba bunyinya? Apa coba bunyinya? 6:19. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Oke, ini kisah yang kita semua tahu. Iya. Yesus berjalan di atas air. Orang biasa kalau lihat kisah ini gimana Petrus mulai goyah, gitu-gitu kan ya. Nah, tetapi saya pengen bawa dari sisi yang lain. Tahu nggak siapa yang berjalan di atas air? Ayub 9 ayat 8, coba lihat. Loh, ini Yesus sedang kasih tahu dirinya Allah. Ayub 9 ayat 8. Ayat 8. Ya. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Oke, tunggu. Nah, Alkitab kita terjemahannya melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ini Alkitab kita ini PL-nya dari teks Masoret. Ya, teks Masoret itu teks abad 10, abad 11. Tetapi saya mau ajak dari teks Septuaginta. Septuaginta itu adalah terjemahan pertama Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani yang dikerjakan oleh 70 tua-tua. Itu sudah ada sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Jadi zaman Tuhan Yesus Septuaginta itu sudah ada. Nah, dalam Septuagint itu Ayub 9 ayat 8 ini kalau terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Saya punya Alkitab Septuaginta Inggris, itu dibilang gini. Walks about upon the sea as upon a floor. Yang berjalan di atas laut seperti di lantai. Itu Allah yang bisa melakukan itu saja. Nah, jadi ketika Yesus berjalan di atas air, ya, itu orang-orang Yahudi yang belajar, murid-muridnya itu juga tahu ini Allah. Makanya dia kan bilang itu Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa. Nah, ini nih saya nih bawa dari sisi yang lain ya. Memang kita kalau baca Yesus berjalan di atas air itu selalu kan tentang iman, tentang apa gitu-gitu ya. Enggak. Nah, sekarang saya coba bawa dari sisi yang lain. Jadi dia memang Tuhan. Nah, itulah kalau yang tadi saya suka dengan analogi Pastor Robson. Memang nggak perlu bilang akulah presiden, tapi ketika dia melakukan reshuffle kabinet, semua juga tahu itu pasti presiden. Tanpa perlu ngomong kan? Iya. Ya, kira-kira gitu. Tapi ngapain repot-repot Tuhan tuh sampai ke dunia tuh ngapain gitu. Ya kan pertanyaannya gitu kan biasanya. Ngapain repot-repot? Tapi pertanyaannya apakah Allah repot? Itulah yang menarik kekristenan itu ya. Itulah yang membuat kita pada akhirnya kagum sama Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa kita itu dikasihi, dicintai, disayangi. Mungkin saya mulai dengan kalimat ini loh, Ko Felix. Kalau kita bicara tentang inti Injil itu sangat sederhana sebenarnya, tapi mengagumkan atau memukau setiap kita. Bahwa kita itu adalah orang-orang yang sangat jahat lebih dari apa yang kita bayangkan. Jahatnya bukan main, lebih dari apa yang kita bayangkan. Itu di satu sisi. Di sisi lain, bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi, disayangi, dicintai lebih dari apa yang kita bayangkan. Coba, pernah gak kita membayangkan bahwa Allah akan menyelamatkan setiap kita dengan jalan Dia sendiri?
Dia sendiri yang datang untuk menyelamatkan setiap kita. Mengapa pada akhirnya Dia sendiri yang datang menyelamatkan setiap kita? Karena memang hanya Dia yang mampu untuk menyelamatkan kita. Dan caranya mengapa harus dengan cara mati? Karena konsekuensi dosa, upah dosa ialah maut, Roma 6 ayat 23. Jadi bagaimana cara Allah supaya memenuhi konsekuensi dari kejatuhan itu? Ya dengan jalan menjelma menjadi manusia. Dalam keadaan Dia sebagai manusia, kata Petrus, Dia dibunuh. Gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar mengapa Dia repot-repot, tapi lebih kepada tidak ada jalan keselamatan yang bisa diupayakan oleh manusia selain datang kepada Yesus yang adalah jalan itu. Ya. Nah, ini saya jabarkan di khotbah Natal yang apa lalu ya. Ini yang saya katakan bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya dalam diri manusia itu ada refleksi keilahian. Ya, seharusnya ada refleksi keilahian. Contoh, Allah itu kekal. Jadi manusia itu sebenarnya juga diciptakan untuk kekal. Ya. Nah, tapi kan kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kejatuhan manusia ke dalam dosa itu tidak bisa seperti Bro Felix salah atau saya salah sama Bro Felix kemudian saya minta maaf. Tapi ini masalahnya yang diciptakan gambar dan rupa Allah itu, ini ada identitas jati diri kemanusiaan yang rusak, yang adalah gambar dan rupa Allah itu. Nah, supaya refleksi keilahian itu jadi nyata kembali atau diperbaiki, ini kan rusaknya di dalam. Ya, jadi tidak bisa cuma dimaafkan, harus diperbaiki dari dalam. Ini nih alasan yang pertama ya, harus diperbaiki dari dalam, harus ada gambar yang nyata. Nah, Allah itu roh, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Makanya Dia harus menambahkan natur kemanusiaan, Dia turun jadi manusia. Ibrani 1 ayat 3 berkata gini, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Karena Allah itu roh. Kita nih kagak punya gambarnya. Nah, ilustrasi yang saya suka pakai, kalau kita punya batik ya yang polanya udah mulai rusak, luntur, tidak kelihatan, ya kita perlu dicap lagi dengan polanya. Nah, kalau nggak ada kita susah ini gimana memperbaiki pola yang udah luntur ini. Nah, kalau capnya abstrak susah. Nah, makanya firman Allah itu harus menjadi manusia. Karena Dia gambar Allah yang kelihatan. Supaya Dia menjadi wujud kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibrani 2 ayat yang ke-14. Kenapa Dia harus menjadi manusia? Tadi Pastor Robson katakan, konsekuensi dosa adalah maut. Sekarang siapa yang bisa mengalahkan maut? Harus Tuhan sendiri. Caranya gimana? Ya, Dia harus jadi manusia. Supaya apa? Supaya bisa mati. Firman Allah gak bisa mati. Allah tidak bisa mati. Makanya Dia harus menambahkan kemanusiaan dalam dirinya. Itulah yang surat Petrus katakan, Ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. 1 Petrus 3:16. Jadi yang mati itu kalau orang bilang, oh Tuhan, orang Kristen bisa mati. Loh, Tuhan gak bisa mati. Yang mati itu kemanusiaannya. Ia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Dia datang dalam keadaan manusia supaya Dia bisa mati. Kenapa Dia harus mati? Supaya Dia bisa bangkit. Tadi konsekuensi dosa adalah maut. Kalau Dia gak mati, gimana Dia bangkit? Maka Dia harus jadi manusia supaya Dia bisa mati. Dari kematiannya itu Dia bangkit. Itulah yang disebut dengan mengalahkan maut dalam Ibrani 2 ayat 14. Sekaligus lewat kebangkitannya itu, lewat penumpahan darah, di situ juga ada pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22 bilang, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, jadi Yesus menjadi manusia itu jelas ya. Karena memang konsep dosa kita dengan agama lain tuh beda. Maka saya bilang, kekristenan itu nggak bisa dibandingin dengan agama manapun, karena kita bukan agama. Orang pikir dosa itu bikin salah terus dimaafkan lah. Kalau kekristenan kagak sekedar ini masalah rusaknya di dalam. Rusaknya di dalam itu mesti diperbaiki dari dalam.
Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa terus harus ada penebusan? Tadi yang Pastor Robson juga katakan. Again, semua mengajarkan dosa itu ya perbuatan. Tapi kalau kekristenan, Yohanes 8 ayat 34, semua orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dosa itu perbudakan. Ya, perbudakan tidak bisa dimaafin, cuman bisa ditebus. Siapa yang menebus? Ya, darah Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi dia harus menjadi manusia. Yesus itu dalam kekekalan kan firman Allah. Kalau firman Allah, ya dia tidak bisa mati. Ya gimana caranya firman Allah mati? Nggak bisa, Allah tidak bisa mati. Itu sebabnya dia harus menambahkan natur kemanusiaan, kemudian yang dibunuh kemanusiaannya. 1 Petrus 3 ayat 18 ya. Ya, ia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Allah nggak pernah mati, Allah nggak bisa mati. Pertanyaan selanjutnya. Sorry, agak saya tambah dikit. Okay. Coba kalau kita bicara tentang make sense, di mana letak ketidakmasuk akalnya gitu loh, terkait dengan keyakinan kita ini, ya kan? Jadi orang pada akhirnya nggak akan lagi meragukan atau mempersoalkan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus saat kita menyadari bahwa kita sedang ada dalam satu masalah yang nggak bisa diselesaikan oleh siapapun. Jadi pada akhirnya ini make sense banget justru gitu loh. Meskipun banyak orang menertawakan, ya silakan gitu loh. Sampai pada akhirnya kebinasaan menjadi milikmu. Silakan saja menertawakan. Tetapi kan dengan terang benderang Alkitab menjelaskan bagi setiap kita. Dan kita sudah memberitakan Injil namanya lewat talk show ini, bahwa memang terlalu kuat dan sangat kuat ya keyakinan kita ini, dan sangat berdasar lah. Oke, ada satu pertanyaan terakhirnya. Ini kita udah di penghujung nih. Satu lagi boleh tanya sama Pastor. Padahal ada 50 lagi kayaknya. Cara yang paling susah ya. Cara yang paling susah. Terakhir soalnya. Iya. Kalau tadi kan dibilang Yesus itu nature Allah dan nature manusia. Iya. Manusia itu kan pasti berdosa gitu. Gimana kita bisa meyakinkan gitu? Masa sih Tuhan Yesus gak pernah berdosa? Gimana tuh jawabnya? Soalnya kan di Alkitab tuh nggak ada tuh yang menjelaskan dari umur 12 sampai 30 Yesusnya kemana? Gitu. Silakan. Nah, gimana tuh? Banyak kali. Nah, iya. Silakan Pak Salasan. Ya. Lalu kita selesai. Ya, Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini poin utamanya atau kuncinya. Jadi dari sejak dalam kandungan, Maria itu dikandung dari Roh Kudus, dari benih Roh Kudus. Itulah yang membuat Yesus itu tidak memiliki dosa warisan atau original sins. Jadi nggak sama dengan manusia pada umumnya, tidak memiliki natur dosa. Dan memang harus yang tidak berdosa, yang tidak bernatur dosa, yang bisa menebus setiap kita. Kenapa begitu? Ya ini untuk menjawab perjanjian lama. Sudah begitu banyak gambaran dalam perjanjian lama yang menunjukkan karakteristik dari sang penebus. Misalnya kata penebusan dalam bahasa Ibrani itu kapar. Ya, bukan terkapar. Kalau terkapar itu kalau tiba-tiba ingat mantan. Terkapar. Kapar artinya penebusan. Jadi menutupi. Jadi Allah menutupi dosa kita dengan menggunakan binatang yang tidak berdosa. Dan pada akhirnya kita bisa melihat ya bangsa Israel misalnya yang menebus dosa mereka dengan mempersembahkan korban. Korban itu harus tidak bercacat. Ya, tidak ada cacatnya. Nah, ini akhirnya adalah gambaran pada siapa? Pada Yesus. Jadi Yesus itu tidak ada cacatnya. Bahkan bukan hanya pada waktu dia lahir, waktu dia menjalani kehidupannya pun tidak ada cacatnya, tidak ada dosanya. Banyak sekali ayat-ayat yang bisa kita pergunakan untuk menunjukkan kebenarannya. Misalnya Yesus sendiri menantang, siapakah di antara kamu yang dapat membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yohanes pasal yang ke-8 ayat 46 tidak ada. Ibrani pasal yang ke-4 ayat 15 kalau saya tidak salah tidak ada. Jadi Yesus tidak pernah melakukan kesalahan, Yesus tidak pernah bercacat. Kalau saya tidak salah lagi dalam 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 22. Di sana ditegaskan bahwa Yesus tidak berdosa. Jadi bagi kita jelas sekali Yesus itu tidak memiliki natur dosa karena apa? Dikandung dalam benih Roh Kudus. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang dapat menguatkan kebenaran dari keyakinan kita ini. Saya baca lagi ya. Mungkin dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-35.
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, kudus anak Allah. Ya, ini juga menjawab mereka yang menganut adopsionisme. Yesus baru diangkat sebagai anak Allah pada waktu dia dibaptis. Enggak. Malaikat Gabriel sudah sejak awal menyatakan bahwa Yesus itu kepada Maria ya, bahwa Yesus itu adalah yang kudus dari Allah yang Maha Tinggi dan dia adalah anak Allah. Begitu kok. Oke. Nah, saya ingin katakan bahwa kalau dikatakan kan manusia pasti berdosa. Nah, ini maka kita harus kembali kepada waktu Tuhan menciptakan manusia. Manusia itu belum jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi kalau kita berkata manusia pasti berdosa, ya karena manusia memang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau kita melihat original plan-nya ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia, itu belum berdosa. Nah, makanya ada Adam pertama yang gagal, Yesus datang ke dunia ini, dikatakan dalam kitab Roma ya. Adam terakhir. 1 Korintus ya. Adam terakhir. Dikatakan sebagai Adam yang kedua atau Adam yang terakhir. Jadi kita harus melihat bahwa premis manusia pasti berdosa itu kan premis setelah kejatuhan. Tapi kalau kita lihat sebelum kejatuhan manusia itu tidak berdosa gitu. Nah, yang kedua, kemana Yesus umur 6 sampai 12 tahun? Singkat padat jelas. Singkat padat jelas. Ya, kalau kita melihat tradisi Yahudi, kita tahu bahwa dalam konteks Yahudi itu ada pendidikan yang ditempuh sampai seorang bisa disebut rabi. Jadi nggak mungkin Yesus kemana-mana seperti tuduhan yang mengatakan dia pergi ke Prancis, dia pergi ke India, ya kan? Mau ngapain Yesus ke India? Mau jadi Anita Bachchan. Jadi terus pergi ke bait suci Allah seperti tradisi yang dilakukan. Dan saya rasa semuanya itu clear lah ya. Jadi kita nggak perlu memberikan a priori terhadap sesuatu yang Alkitab tidak katakan. Gitu. Ya memang kembali lagi kalau orang yang melakukan tuduhan-tuduhan itu pasti tidak ngerti budaya. Ya, itulah kalau memakai kacamata zaman sekarang. Ya. Contoh, kita nggak akan temukan di dalam Alkitab kapan misalnya Maria Sweet 17. Ya itu kan orang bule. Kita tuh nggak akan temukan itu. Nah, sebaliknya memang kalau dalam budaya Yahudi, seseorang itu baru dianggap mulai berkarya, dewasa, cukup dan boleh mengajar itu di usia ke-30. Kalau belum 30 belum boleh mengajar. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari tradisi Yahudi ya, Yesus kemana? Nggak kemana-mana. Ya di situ aja. Iya. Ya kalau belum tercatat atau tidak tercatat bukan berarti Yesus hilang, enggak. Ya memang tradisi pada saat itu kira-kira seperti itu. Nah ya, jadi Yesus itu ya pasti nggak kemana-mana. Apa yang tidak tertulis itu bukannya berarti tidak ada. Dan sekali lagi kita tidak bisa menggunakan kacamata orang zaman sekarang lalu kita paksakan untuk di zaman Tuhan Yesus ya. Oke, thank you so much Pastor Hobson yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Saya bagian yang gampang-gampang. Dan Bro Felix, thank you so much yang udah nemenin pada kesempatannya. Saudara, saya percaya saudara sangat diberkati lewat perbincangan kita pada kesempatan ini. Tetap rendah hati, tetap belajar. Dan sampai jumpa di We Talk yang akan datang. We Talk No I But We, let's talk together. God bless you.